Shalom, saya akan membaca dari buku Hidup yang Disucikan yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 10, Tabiat Kristen. Tabiat orang Kristen terlihat dalam hidupnya sehari-hari. Kristus berkata, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik." Matius 7 ayat 17. Juru selamat kita membandingkan dirinya dengan pokok anggur. Para pengikutnya adalah carang-carangnya. Dengan jelas ia menyatakan bahwa semua orang yang akan menjadi muridnya harus menghasilkan buah. Kemudian ia menunjukkan bagaimana mereka boleh menjadi carang-carang yang berubah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4. Rasul Paulus melukiskan buah yang harus dihasilkan oleh orang Kristen. Dikatakannya bahwa karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 9. Dan lagi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Kasih karunia yang berharga ini tidak lain adalah prinsip-prinsip hukum Allah yang diamalkan dalam kehidupan. Hukum Allah adalah satu-satunya standar kesempurnaan moral yang benar. Hukum itu secara nyata telah diperagakan dalam kehidupan Kristus. Tentang dirinya, dia berkata, "Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Yohanes 15 ayat 10. Tidak ada penurutan yang akan memenuhi tuntutan firman Allah kalau kurang dan penurutan ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita tidak dapat berdalih bahwa kita tidak sanggup melaksanakan ini, karena kita memperoleh jaminan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9. Apabila kita menatap ke dalam cermin ilahi hukum Allah itu, kita melihat betapa jahatnya keberdosaan itu dan kondisi kita sendiri sebagai pelanggar, tetapi dengan iman dan pertobatan kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan kasih karunia ilahi menyanggupan kita menuruti hukum-hukumnya. Orang-orang yang sungguh mengasihi Allah dengan kasih sejati akan benar-benar rindu untuk mengetahui kehendaknya dan melakukannya. Kata Rasul Yohanes dalam surat-surat kirimannya yang mengulas kasih dengan begitu penuh itu, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Anak-anak yang mengasihi ibu bapanya akan menyatakan kasih itu dengan penurutan sukarela. Tetapi anak yang tidak berterima kasih dan mementingkan diri akan melakukan sesedikit mungkin bagi ibu bapanya. Padahal pada saat yang sama ingin menikmati segala hak-hak istimewa yang diberikan kepada anak yang menurut dan setia. Perbedaan yang sama juga terlihat di antara mereka yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Banyak orang yang mengetahui bahwa mereka adalah sasaran kasih dan pemeliharaannya. Dan yang rindu memperoleh berkat-berkat-Nya tidak suka melakukan kehendak-Nya. Mereka menganggap tuntutan Allah kepada mereka sebagai suatu kekang yang tidak menyenangkan. Hukum-hukumnya sebagai suatu kuk yang menyusahkan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari kesucian hati dan senang akan hukum Allah akan berduka bila mereka begitu jauh tidak memenuhi tuntutannya. Kita diperintahkan untuk mengasihi satu dengan yang lain sama seperti Kristus mengasihi kita. Ia telah menyatakan kasih-Nya oleh menyerahkan hidup-Nya untuk menebus kita. Murid yang kekasih itu berkata bahwa kita harus rela menyerahkan hidup kita bagi saudara-saudara. Karena setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 1. Jika kita mengasihi Kristus, kita harus mengasihi mereka yang menyerupai Dia di dalam hidup dan tabiat. Dan tidak hanya begitu, tetapi kita akan mengasihi mereka yang tanpa pengharapan dan yang tanpa Allah di dalam dunia. Efesus 2 ayat 12. Untuk menyelamatkan orang-orang berdosalah Kristus meninggalkan surga, datang ke dunia untuk menderita dan mati. Untuk ini ia bekerja keras dan menderita dan berdoa.
sampai hancur hati dan disiksa oleh mereka yang akan Dia selamatkan, menyerahkan hidupnya di Golgota. Banyak orang enggan menghidupkan satu kehidupan seperti yang dihidupkan Juru Selamat kita. Mereka merasa bahwa meniru teladan itu untuk menghasilkan buah-buah kebajikan dan kemudian dengan sabar menderita perbaikan dari Allah, sehingga mereka boleh menghasilkan lebih banyak buah. Dituntut pengorbanan yang terlalu besar. Tetapi bila orang Kristen menganggap dirinya hanya sebagai alat yang sederhana di tangan Kristus dan berusaha dengan setia melaksanakan setiap tugas, mengandalkan pertolongan yang dijanjikan Allah, dia akan mengenakan kuk Kristus yang ternyata nyaman. Kemudian ia akan menanggung beban demi Kristus dan mengatakan beban itu ringan adanya. Ia dapat menatap dengan berani dan penuh keyakinan sambil berkata, "Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan itu." 2 Timotius 1 ayat 12. Jika kita menghadapi rintangan di jalan dan dengan setia mengatasinya, jika kita menghadapi perlawanan dan hinaan, dan di dalam Kristus kita beroleh kemenangan, jika kita memikul tanggung jawab dan setia melaksanakan tugas-tugas kita dalam semangat yang dimiliki guru kita, maka sesungguhnya kita memperoleh suatu pengetahuan berharga tentang kuasa dan kesetiaannya. Kita tidak lagi bergantung kepada pengalaman orang lain karena kita sendiri telah memiliki kesaksian. Seperti orang Samaria pada waktu dulu, kita dapat berkata, "Kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Yohanes 4 ayat 42. Makin kita renungkan tabiat Kristus, makin besar juga kita alami kuasanya yang menyelamatkan. Makin nyata kita menyadari kelemahan dan ketidaksempurnaan kita, dan makin sungguh-sungguh kita mencari Dia sebagai kekuatan dan penebus kita. Kita sendiri tak berkuasa membersihkan bait suci jiwa dan kekotorannya. Tetapi sementara kita bertobat dari dosa-dosa kita yang melawan Allah dan memohon pengampunan melalui jasa Kristus, Dia akan mengaruniakan iman yang bekerja oleh kasih dan memurnikan hati. Oleh iman dalam Kristus dan penurutan kepada hukum Allah, kita boleh disucikan, sehingga dengan demikian layak bergabung dengan malaikat-malaikat suci dan mengenakan jubah putih orang-orang tebusan di dalam kerajaan kemuliaan. Bukan hanya kesempatan istimewa, tetapi juga adalah kewajiban setiap orang Kristen untuk memelihara hubungan yang erat dengan Kristus dan memperoleh pengalaman yang kaya dalam hal-hal ilahi. Kemudian kehidupannya akan menghasilkan buah-buah kebajikan dengan limpah. Kristus bersabda, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak." Yohanes 15 ayat 8. Bila kita membaca kehidupan orang-orang yang terkenal kesalehannya, sering kita anggap pengalaman dan pencapaian mereka di luar jangkauan kita. Tetapi tidak demikian halnya. Kristus mati bagi semua orang, dan firman-Nya memberi jaminan kepada kita bahwa Ia lebih suka mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang memohon kepadanya daripada ibu bapa dunia memberi pemberian yang baik kepada anak-anak mereka. Tabiat Kristiani para nabi dan rasul yang sempurna tidak terbentuk karena mujizat. Mereka menggunakan sarana yang telah ditempatkan Allah di dalam jangkauan mereka, dan semua yang melaksanakan upaya yang sama akan mendapat hasil yang sama. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menyampaikan ke hadapan mereka rahasia Injil. Efesus 6 ayat 19. Kekayaan Kristus yang tak terduga. Efesus 3 ayat 8. Dan kemudian meyakinkan mereka tentang doanya yang sungguh-sungguh demi kekayaan rohani. "Aku sujud kepada Bapa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dengan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah." Ia juga menulis kepada saudara-saudaranya di Korintus, "Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam sesuatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 2-7. Kata-kata ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat di Korintus, tetapi kepada semua umat Allah yang hidup pada akhir zaman. Setiap orang Kristen boleh menikmati berkat penyucian. Lebih lanjut, Rasul itu menyampaikan perkataan ini, "Tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Ayat 10. Paulus tidak akan meminta mereka melakukan yang tidak masuk mungkin. Persatuan merupakan hasil yang pasti dari kesempurnaan Kristen. Dalam surat kirimannya kepada jemaat di Kolose, ia juga menyatakan kesukaan mulia yang diberikan kepada anak-anak Allah. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kolose 1 ayat 4-11. Rasul itu sendiri berusaha untuk mencapai standar kesucian yang sama yang disampaikannya di hadapan saudara-saudaranya. Ia menulis kepada jemaat di Filipi, "Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 7-14. Ada satu perbedaan mencolok antara pembenaran diri yang sombong dari mereka yang mengaku tidak berdosa dan bahasa yang paling sopan Rasul ini. Namun, itulah kesucian dan kesetiaan hidupnya sendiri yang memberi kuasa sedemikian rupa sebagai imbauan kepada saudara-saudaranya. Rasul Paulus tidak ragu-ragu menekankan pentingnya penyucian menurut Alkitab dalam setiap kesempatan yang tepat. Ia berkata, "Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus, dan inilah kehendak Allah, pengudusanmu." 1 Tesalonika 4 ayat 2-3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 12-15.
Ia menugaskan Titus supaya memberi petunjuk kepada jemaat agar mereka percaya pada jasa-jasa Kristus bagi keselamatan, kasih karunia ilahi, bertahta di hati mereka, yang akan menuntun kepada kesetiaan terhadap segala tugas kehidupan. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Titus 3 ayat 1-8. Paulus berupaya mengingatkan kita kepada fakta bahwa dasar segala pelayanan yang diterima Allah maupun puncak kasih karunia Kristen adalah kasih. Dan damai Allah hanya akan bertahta pada jiwa yang di dalamnya kasih berkuasa. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 12-17. Demikianlah bacaan buku Hidup yang Disucikan, Tabiat Kristen bab 10. Tuhan memberkati.